kalian, daerah di Minangkabau terdiri dari 3 luha atau luha nan tigo. 1. Luha Agam. Agam artinya sumur. Di daerah itu terdapat airnya yang keruh, ikannya liar, dan buminya panas. Sesuai dengan petitih, banama luha Agam, airnya karuh, ikannya liar, buminya nge. Daerah yang termasuk dalam luha Agam yaitu Lubuk Basung dan Bukit Tinggi. 2. Luha Tanah Datar. Dinama luha tanah datar karena pada daerah tersebut terdapat pebukitan dan lembah-lembah yang artinya tidak banyak tanah yang datar. Karena itulah dinamakan luha tanah datar. Di daerah ini terdapat airnya yang jernih, ikannya yang jinak, dan buminya yang dingin. Sesuai dengan petitih, banama luha tanah datar, airnya jernih, ikannya jinak, buminya dingin. Daerah yang termasuk luha tanah datar yaitu Tanah Datar, Padang Panjang, Solok, Sijunjung, dan Sawalunto. 3. Luha Limo Pulo Koto. Di daerah Limo Pulo Koto terdapat airnya yang manis, ikannya yang banyak, dan buminya yang sejuk. Sesuai dengan petitih, banama luha Limo Pulo Koto, airnya manis, ikannya banyak, buminya sejuk. Daerah yang termasuk ke dalam daerah 50 Koto yaitu 50 Koto dan Payakumbuh. Sejarah PDIKM atau Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau. PDIKM didirikan oleh Bustanul Arifin yang peletakan batu pertamanya pada tanggal 8 Agustus 1988. PDIKM diresmikan pada tanggal 19 Desember 1990. PDIKM merupakan salah satu museum di Sumatera Barat yang terletak di Padang Panjang. Museum ini berisikan berbagai informasi dan koleksi mengenai kebudayaan Minangkabau, baik berupa dokumentasi atau dokumentasi audio maupun visual. Berikut ini beberapa koleksi yang ada di PDIKM. Yang pertama ada dinding rumah gadang Bodi Caniago yang dipenuhi ukiran. Kedua ada rumah gadang PDIKM Padang Panjang. Ketiga rumah gadang Bergonjong 7. 4. Rumah gadang Bukit Surungan Padang Panjang. 5. Rumah gadang adat Selajang Kuda Berlari. 6. Rel kereta api pada masa Jepang. 7. Terowongan di Lembah Anai. 8. Jembatan tinggi kereta api Lembah Anai tahun 2008. 9. Masjid Azazi Sigando Padang Panjang tahun 2008. 10. Air mancur Jembatan Beratap di Lembah Anai. 11. Masjid Talua Bukit Tinggi. 12. Dalamak Singkarak dan Pantiang Supayang. 13. Tari Piring. 14. Pencak Silat. 15. Jam Gadang Zaman Jepang. 16. Jam Gadang tahun 2008. 17. Jam Gadang zaman sekarang. 18. Asrama Putri Padang Panjang tahun 2008. 19. SMP Negeri 1 Padang Panjang. 20. SMA Negeri 1 Padang Panjang. 21. Berbagai corak pakaian wanita Minangkabau. 22. Macam-macam salua dan ikat pinggang. 23. Berbagai dokumentasi lainnya yang ada di PDIKM. Tak unik tentang rumah gadang. Pertama, atap berbentuk seperti tanduk kerbau. Bentuk atap yang melengkung dan runcing ke atas juga sering disebut dengan kata gonjong. Maka, tak heran jika dijuluki rumah bagonjong. Bentuk gonjong yang runcing diibaratkan seperti harapan untuk mencapai Tuhan. Desain atap yang melengkung juga berfungsi untuk menahan curahan hujan dan tidak membebani bangunan di bawahnya. Selain itu, bentuk tanduk kerbau juga melambangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Minangkabau. Fakta unik kedua yaitu terdapat banyak pilar atau lanjar. Biasanya, dalam membuat rumah gadang akan menggunakan lebih dari 5 baris pilar untuk menopang keseluruhannya. Pilar-pilar tersebut akan membentuk 4 buah ruangan memanjang yang biasa disebut sebagai lanjar.
Nah, biasanya pada keempat lanjar tersebut selalu ada di dalam satu rumah. 3 lanjar pertama akan berfungsi sebagai ruang tamu dan ruang keluarga, sedangkan lanjar terakhir akan digunakan sebagai kamar tidur. Lanjar terdiri dari 4 bagian. Lanjar 1 berfungsi sebagai kehormatan yang digunakan ketika mamak berkunjung ke rumah gadang. Lanjar 2 digunakan untuk aktivitas upacara adat dan upacara kematian. Yang lanjar 3 digunakan untuk tempat makan. Lanjar 4 diperuntukkan sebagai kamar. Ketiga yaitu tiang rumah yang anti gempa. Tiang pada rumah gadang tidak ditanamkan ke tanah, tetapi bertumpu ke atas batu datar yang kuat dan lebar. Hal ini bertujuan jika terjadi gempa, rumah gadang akan bergerak di atas batu datar tempat tiang itu berdiri. Batu ini berperan sebagai penyangga, sehingga pilar kayu tidak langsung menyentuh permukaan tanah. Fakta unik keempat yaitu terdapat rangkiang di pinggir rumah. Rangkiang adalah lumbung padi yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau untuk menyimpan padi hasil panen. Bangunan ini pada umumnya dapat ditemui di halaman rumah gadang. Jenis-jenis rangkiang yakni 1. Rangkiang si bayau-bayau, menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. 2. Rangkiang si tangguang lapa, menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. 3. Rangkiang si tinjau lawit, menyimpan padi yang akan dijual. Hasil penjualan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. 4. Rangkiang kacian, menyimpan pada yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. 5. Jumlah kamar di rumah gadang. Jumlah kamar pada rumah adat ini bergantung pada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Di rumah gadang umumnya memiliki 8 kamar. Untuk penghuni laki-laki, biasanya tidur di bagian luar kamar atau jika sudah beranjak dewasa, laki-laki di Minangkabau akan memilih untuk merantau. 6. Jumlah ruangan di rumah gadang. Rumah gadang memiliki 2 bagian yaitu lanjar dan ruang lepas. Cara pembagian ini ditentukan dari arah banjar tiang, yaitu tiang yang berbanjar dari depan ke belakang menandakan lanjar, sedangkan tiang dari kiri ke kanan menunjukkan ruang. Di bagian depan, rumah gadang biasanya memiliki 2 bangunan rangkiang atau lumbung padi. 7. Ukiran pada rumah gadang. Keunikan yang terlihat dari rumah adat Minangkabau ini salah satunya disebabkan oleh ukiran-ukiran pada bagian dinding bangunannya. Biasanya ukiran pada rumah adat ini bermotif flora dan fauna. Tidak hanya sebagai unsur dekoratif saja, ukiran pada bangunan rumah adat Minangkabau ini pun memiliki makna, yaitu keselarasan masyarakat Minangkabau dengan alam di sekitarnya. Jenis-jenis ukiran yang ada di rumah gadang. 1. Pucuk rabong atau rebung, memiliki makna filosofis untuk hidup seperti bambu, ketek baguno gadang tak pakai. Jika dilihat pada bambu ketek kecil atau tunas bisa dimasak, sementara ketika sudah tumbuh besar, dia tidak kehilangan manfaat. Bambu bisa dipakai untuk membangun. 2. Itiak pulang patang atau itik pulang di sore hari, melambangkan bahwa masyarakat Minang adalah orang yang tertib. Diibaratkan bagaimana itik berbaris dengan rapi ketika pulang ke kandang. 3. Si kampang baniah dan siriah gadang atau daun sirih sebagai lambah keramah tamahan masyarakat Minangkabau. Kedelapan yaitu jendelanya yang tidak lurus. Rumah gadang memiliki jendela miring dan tidak simetris. Bentuk jendela ini mengikuti bangunan dinding rumah. Ukuran rumah gadang terbuat dari papan dan berukuran besar. Ada 12 jendela rumah dibagi menjadi 2 jendela bagian kiri dan 2 jendela bagian kanan, dan 8 jendela bagian depan. Jendela ini berfungsi sebagai tempat pertukaran udara dan masuknya sinar matahari ke rumah. Yang kesembilan yaitu berbentuk rumah panggung. Rumah gadang dibuat berbentuk rumah panggung karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu sebagai perlindungan
perlindungan dari banjir. Yang kedua, menghindari serangan hewan liar. Yang ketiga, simbol kehormatan dan status. Yang terakhir yaitu sebagai identitas budaya. Bentuk dari peninggalan sejarah di Minangkabau yang pertama yaitu saluang. Saluang adalah alat musik tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat, yang mana alat musik ini ditiup terbuat dari bambu tipis atau yang disebut dengan talang. Yang kedua, bansi. Bansi adalah salah satu alat musik tradisional Minangkabau. Alat musik ini dapat digolongkan sebagai suling atau yang disebut dengan saruliang yang ditiup melalui lubang. Yang ketiga yaitu sampelong. Sampelong merupakan salah satu alat musik tradisional Minangkabau yang cara mainnya dengan cara ditiup atau disebut dengan aerofon. Yang keempat yaitu pupui tanduk. Pupui tanduk dibuat dengan cara memotong ujung tanduk sehingga membentuk rongga. Pupui tanduk dibunyikan dengan cara ditiup. Yang kelima yaitu tamborin. Tamborin adalah alat musik perkusi yang dimainkan dengan cara ditabuh atau dengan digoyangkan. 6. Rebana. Rebana adalah gendang berbentuk bundar dan pipih. Bingkai berbentuk lingkaran terbuat dari kayu yang dibubut dengan salah satu sisi untuk ditepuk berlapis kulit kambing. 7. Talempong. Talempong adalah sebuah alat musik pukul tradisional khas suku Minangkabau. Talempong dibuat dengan menggunakan bahan dasar dari kuningan. 8. Suntiang gadang. 9. Suntiang solok. 10. Suntiang puding. 11. Batu batikam. Batu batikam adalah salah satu benda cagar budaya bersejarah di Jorong Dusun Tuo, Nagari Limokawum, Kecamatan Limokawum, Kabupaten Tanah Datar. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, batu batikam berarti batu yang tertusuk. Menurut cerita yang diyakini masyarakat setempat, batu batikam merupakan bekas tusukan keris milik Datuk Parpati nan Sabatang yang menjadikan batu batikam sebagai simbol perdamaian antara pemimpin yang berkuasa pada masa itu. 12. Makam Tan Tejo Gurhano. Makam panjang Tan Tejo Gurhano menjadi salah satu cagar budaya tidak bergerak yang ada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Makam ini merupakan makam tunggal dari Datuk Tan Tejo Gurhano. Ukuran makamnya sangat panjang, yaitu panjang 255 cm dan lebar 120 cm. Dalam jirat yang panjang tersebut ditumbuhi pohon-pohon besar. Di sisi sebelah barat makam terdapat batu sandar sebagai medan dan bapane sebanyak 8 buah. 13. Istana Basa Pagaruyung. Salah satu peninggalan sejarah yang masih tersisa dari eksistensi Kerajaan Pagaruyung adalah sebuah istana megah yang terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanah Tanjung Emas, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Istana ini bernama resmi Istana Basa Pagaruyung yang berarti Istana Besar Kerajaan Pagaruyung. Sesuai dengan namanya, istana ini mengabdikan kemegahan arsitektur dari pusat pemerintahan kerajaan. Meskipun wujud yang berdiri megah, kerajaan ini bukanlah bangunan aslinya, namun berbagai detail ciri khas arsitektur yang dimilikinya masih sama seperti kondisinya di masa lampau.